sini baru tuh ada reaksinya tuh. Nah, sama cerita yang seperti ayah saya kemarin pas mudik itu diceknya seperti biasa lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, hamba bukan saya. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ya, kakak-kakak semua. Pengalaman itu terjadi setelah beberapa tahun bapak saya kena itulah namanya kan, kena sihir atau santet gitu kan di video sebelumnya itu kan santet itu ada itu kan. Di dalam itu saya menceritakan tentang kejadian yang menimpa keluarga saya. Yang kena itu bapak saya atau ayah saya kayak gitu kan kak. Jadi setelah beberapa tahun kemudian atau sekitar 3 atau 4 tahun lah, saya pun sudah beranjak besar lah kayak gitu kan. Maksudnya itu bertambah lah umur saya waktu dari kecil saya, yang saya ceritakan di video sebelumnya itu kan. Jadi yang menimpa ya boleh dikatakan santet itu juga lah kan kak ya. Itu yang kena itu bagian saudara ayah saya juga. Maksudnya itu ayah saya tuh punya paman. Jadi pamannya ayah saya ini punya anak. Nah, anaknya ini yang kena, laki-laki, bernama, ya saya inisialin aja lah ya, bernama, panggil aja lah namanya Udape gitu kan. Udape ini merantau kan di daerah Riau juga, daerah Riau Daratan gitu kan. Jadi dia pulang ke Padang berobat. Setelah sebulan atau sebulan setengah lah dia kena apa namanya di sini namanya tuh tinggam. Tinggam tuh kayaknya tuh apa di sini dekat ketiaknya itu seperti bisul tapi seperti bisul yang udah pecah, tapi bukan bernanah cair ya, maaf ya, bukan bernanah cair, tapi dia tuh bekas bernanahnya tuh kayak nanah beku gitu kan, tapi nggak sembuh itu. Kalau sakitnya tuh pas jam-jaman dari pagi gitu kan, itu siang mau sholat zuhur, terus abis itu maghrib gitu kan, abis itu dia mau tidur sampai dia guling-guling menahan sakitnya kayak gitu kan, yang dideritanya tuh. Jadi baliklah Udape ini ke Padang. Jadi otomatis maksudnya tuh keluarga bapak saya tadi atau paman saya ini, paman bapak saya itu kan mengetahui juga penyakit yang kena kemarin itu tuh bapak saya, tahu-tahunya sembuh. Jadi datanglah ke rumah kan, berbicara ini dibilang ayah saya mungkin ya tinggam mungkin, tapi sebelum itu pun Udape ini udah berobat juga, berobat medis gitu kan. Paling tahannya seminggu atau 2 minggu, habis itu kambuh lagi gitu kan. Berobat lagi, sembuh lagi, kambuh lagi gitu kan. Jadi udah dia balik ke Padang, diceritakannya sama bapak saya. Nah, bapak saya ini nggak dia yang ngantarin, ayah saya ini bukan dia yang ngantarin. Jadi yang ngantarin ke Gunung Pangilin itu mak saya. Jadi mak saya itu udah tahu dengan syarat-syaratnya obatnya, iya kan. Langsunglah diajaknya keluarga Udape ini belanja kunyit lah ke itu, ke apa namanya itu, ke Pasar Raya Padang gitu. Habis itu kan diajaknya ke Pasar Raya Padang tuh untuk membeli kunyit kan, kunyit yang gede-gede itu sebagai syaratnya gitu kan. Habis itu tuh meluncurlah ke Gunung Pangilin. Saya kebetulan waktu itu saya ikut tuh. Saya udah paham kan tempatnya kayak gini kan. Lagian pun setelah beberapa tahun itu tuh emak saya itu lupa ingat dia tempatnya tuh, tapi saya masih ingat gang simpangnya itu kan di Gunung Pangilin itu. Jadi waktu itu tetap juga naik angkot
tetap juga jalan kaki ke sananya, ke dalam itu. Nah, waktu yang ikut tuh waktu itu emak saya udah P ini, emaknya, kakaknya ada berlima lah kami berangkat waktu itu kan. Jadi setelah nyampe di rumah abah itu kan, yang ibaratnya apa namanya itu, tukang berobatnya udah P ini, kalau diibaratkan bahasa halusnya apa itu, paranormal entah apa itu. Nah, kalau paranormal kan dukun. Kalau dia tuh ibaratnya apa itu? Dia tuh seperti orang, entah orang tuh pakai akuan ya. Akuan tuh kalau di Sumatera Barat tuh eh, apa namanya, kodam yang baik, bisa menolong orang gitu kan. Contohnya kalau itu, kalau saya salah, tolong apa namanya, klarifikasi teman-teman, atau dikonfirmasikan yang bagus-bagus aja ya kak ya. Jadi datanglah ke sana tuh abah itu tuh langsung tuh berzikir seperti biasanya kan, berzikir sejam atau sejam setengah lah. Pokoknya dimana dia dah bersih hatinya, baru dilaksanakan pengobatan UDAP tadi gitu kan. Jadi UDAP ini bukan seperti ayah saya kemarin. Ayah saya langsung badannya langsung dicek gitu kan. Tapi UDAP ini dia nggak sanggup, dia pengen lihat itu siapa orang yang ada di dalam, yang apa namanya, yang nyihir dia atau yang nyantet dia itu gitu kan. Dia mau nengok langsung gitu kan. Jadi diupahkanlah sama abah ini, sedangkan Dape ini nggak mau kan. Jadi Dape ini cuma menyaksikan. Setelah orang tuh datang kan, langsung dicek, orang tuh tidur telentang. Jadi abah ini udah selesai zikir gitu kan, pas waktu itu nggak sampai maghrib. Kami nyampe di sana tuh habis zuhur. Pokoknya selesai semuanya tuh berobat itu tuh jam 5 sorean lah ibaratnya gitu kan, kalau nggak salah gitu. Jadi berobatlah orang itu, dibaringkan lah. Terus seperti biasa kan, kunyit itu dipotong 2, habis itu dibacain lagi di jempolnya itu kan, assalamualaikum katanya kan. Belum ada reaksi itu sama orang tuh Dape itu kan, sambil ngangguk-ngangguk aja nengok. Habis itu di belakang betis lagi, di atas betis itu, pokoknya di persendi-sendian lah, ditekan lagi itu sama kunyit tuh. Ini kunyit kan, ditekan lagi tuh sekuat-kuatnya kan, assalamualaikum katanya kan, assalamualaikum. Belum ada reaksinya kan. Nyampe ke pinggang tuh ditekan habis sama abah itu kan, assalamualaikum katanya kan. Belum ada juga reaksinya. Nyampe di sini baru tuh ada reaksinya tuh. Nah, sama cerita yang seperti ayah saya kemarin. Pas waktu itu diceknya seperti biasa lah kan, assalamualaikum. Nggak ada jawabannya kan, tapi kayak gitu, merintih-rintih kesakitan gitu kan. Bilang lagi assalamualaikum gitu kan, masih merintih-rintih lagi kesakitan. Nah akhirnya dibilang lagi sama Pak tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam katanya kan, dengan menahan sakitnya gitu kan. Jadi ini manusia atau setan katanya kan, manusia katanya kan, ya kayak orang disiksa kayak gitu lah kan. Jadi kalau manusia kok kerjaan seperti setan gitu kan, seperti jin, seperti iblis katanya. Nah, jadi cerita di sana tuh langsung diceknya kayak babak itu, rupanya adalah dendam kusumat. Istilahnya ujung-ujungnya dia dendam juga sama Dape ini. Nah, dendamnya itu dia kan, Dape ini kan profesinya seorang driver. Ibaratnya entah bersinggungan sedang di jalan, entah apa kan, entah berantem dulu kan. Tapi dibilang Dape sesudah itu dia nggak ada berantem, tapi orang tua aja yang sakit hati lihat Dape ini. Mungkin Dape ini ya orang perawakannya tinggi, ganteng, putih gitu lah kan. Mungkin kalau ada masalah apa, mungkin kan masalah
ladies lah gitu kan, itu masalah cewek mungkin yang dicemburuinya mungkin kan. Kita nggak tahu gitu kan. Jadi setelah dicek-cek gitu, jadi Dape itu menyaksikan orang itu tuh bilang, ya katanya kan saya janji saya akan bersihkan darah si Anu, katanya kan si P ini, katanya kan si Uda P ini maksudnya kan. Saya bersihkan tubuhnya dari segala penyakit yang saya berikan, katanya. Kamu janji, kata Abah itu kan, bertanya kepada roh yang ada di dalam orang yang dibayar tadi kan. Ya, saya janji Pak, ya kan. Saya tak akan mengulangi lagi, gitulah. Jadi setelah itu tuh sampai lagi ke sini nih, kepala lagi disiksa lagi sama Abah tuh, sampai di sini pun disiksa lagi sampai nggak keluar suaranya tuh kan. Kalau nggak salah di sini sama di sini, diazab dulu dia kan sampai gitu. Habis itu baru ampun kayak orang kebakaran boko, orang kayak kesakitan habis lah gitu kan. Jadi setelah dikeluarkan roh atau orang yang tukang sihir tadi itu, disadarkanlah orang tadi itu langsung dia istirahat, pulang ke rumah, disuruh minum kan. Nah jadi lumayan juga tuh capeknya orang itu. Ibaratnya saya bertanya dulu, atau emak saya bertanya dulu sama ayah saya kan, habis itu badannya tuh lesu banget kalau setiap dicek itu kan. Setelah roh itu keluar, habis itu dia cek capek banget badannya, lesu katanya kan. Jadi kita beralih ke cerita tadi lagi ya. Setelah orang tuh sadar, Dape ini menyaksikan siapa orangnya, itu orangnya kan. Dape ini udah ngerti aja itu berarti itu tetap musuhnya dia, dan dia juga udah tahu itu musuh dia. Tapi dia kan berpikiran kan baik-baik saja. Nah disitulah ketahuannya orang itu. Pada akhirnya setelah Dape ini diberi, misalkan habis di rumah nih peras lagi seperti ayah saya kemarin tuh kan, diperas lagi air kunyit ini, minum, dan balurin ampas dari ampas dari kunyit tadi. Nah jangan lupa itu katanya belerang, campurin di dekat ampas tuh, hancurin, giling lagi sama belerang, tempelin lagi di sini kan. Gunanya untuk membuangkan bisa-bisa yang ada, kalau ibaratnya kalau di Padang tuh yang bisanya gitu. Kalau di ular kan bisanya gitu, untuk membuang-buang itulah kekuatan yang ada kotor atau kuman segala macamnya lah, pokoknya dibuang lah sama belerang itu. Nah jadi setelah waktu itu kalau nggak salah 10 hari baru bersih Dape tadi dari segala penyakit. Habis itu Dape ini udah bekerja lagi sebagai driver, udah baik lah, udah sempurna lagi lah. Tapi saya dapat kabar 3 atau 4 tahun yang lalu Dape itu udah meninggal. Ibaratnya kan tahu sekarang 2022, sudah sebelum pandemi lah, sebelum corona, dia kecelakaan gitu Dape. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah jadi untuk cerita PTP, percaya tak percaya gitu kan, tapi dia ada gitu. Di segmen goib atau segmen cerita-cerita kehidupan atau kisah-kisah kehidupan ini, untuk episode kali ini sekian dulu. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu menjaga etika, supaya kita selalu disenangin orang, dihormatin orang, dan orang tidak akan berbuat jahat kepada kita. Sekian dulu dari saya, hamba bukan saya. Selamat malam, terima kasih telah mengklik video ini dan mendengarkan kisah-kisah nyata dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.